Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evita Felianti dari Kampus UPSI Cikarang, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Informatika. Di sini saya akan membahas tugas akhir saya dengan outline perancangan sistem yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Pembuatan EKTP berbasis website pada Kecamatan Cikarang Selatan. Pertama-tama, pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada pembahasan ini ada 5, yaitu 1. Latar belakang masalah, tujuan manfaat, metode penelitian, metode pengembangan perangkat lunak, serta ruang lingkup. Yang kedua itu ada landasan teori. Yang ketiga ada use case sistem berjalan, activity diagram sistem berjalan, dokumen masukan dan keluaran sistem berjalan, permasalahan pokok, serta pemecahan masalah. Yang keempat adalah perancangan sistem usulan, dan yang terakhir yaitu kelima adalah kesimpulan dan saran. Kemudian, latar belakang masalah. Lokasi riset yang saya lakukan adalah pada kantor Kecamatan Cikarang Selatan. Kecamatan dipandang sangat penting dalam menjelaskan fungsinya sebagai pusat pelayanan. Kecamatan Cikarang Selatan yang berkantor di Jalan Cikarang Sukadami, Cikarang Selatan, Kabupaten Jawa Barat adalah salah satunya. Tentunya terdapat problematika di dalamnya. Pada Kecamatan Cikarang Selatan, petugas tidak memiliki data penduduk, khususnya data penduduk yang hendak membuat EKTP. Banyaknya penduduk yang hanya datang untuk membuat EKTP tanpa membawa berkas persyaratan karena informasi yang kurang, pendaftaran yang terkesan ribet, hingga ketidakpastian terbit atau keluarnya EKTP masih menjadi masalah yang dihadapi oleh kantor Kecamatan Cikarang Selatan. Hal ini perlu diatasi dengan sistem yang lebih efektif guna mengatasi permasalahan ini. Kemudian ada tujuan dan manfaat. Tujuannya dan manfaat perancang sistem informasi pelayanan administrasi pembuatan EKTP agar menghasilkan sistem informasi yang lebih efektif dan akurat. Metode penelitian menggunakan metode deskripsi, diantaranya wawancara, pengamatan, dan studi pustaka. Kemudian metode pengembangan perangkat lunak, yaitu metode yang cukup lama dan paling tua. Pendekatan alur hidup perangkat lunak pada model ini adalah secara sekuensial atau terurut, menurut Sukamto dan Salahuddin. Pada step pertama, yaitu analisis, saya menganalisis kebutuhan perangkat lunak. Di antaranya ada halaman user, pengunjung dapat melihat informasi member, pengunjung dapat melihat informasi website, penduduk dapat melakukan registrasi member. Setelah memiliki account, penduduk dapat melakukan pendaftaran pembuatan EKTP dengan mengisi form pendaftaran dan mengupload berkas. Penduduk dapat memilih waktu kunjungan, kemudian penduduk dapat mencetak bukti pendaftaran. Kemudian pada halaman admin, admin dapat mengelola data member, mendaftar. Admin dapat mengelola data member atau pendaftar. Admin dapat mengelola data pembuatan EKTP serta mengirim pemberitahuan bahwa EKTP telah tercetak untuk segera diambil dan dapat mengelola data laporan. Pada step kedua, yaitu desain yang dimaksud ini adalah sebuah pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Pada step ketiga, yaitu pembuatan kode program, yaitu perancangan pemrograman menggunakan framework Conte Igniter 3 dan database MySQL dengan bahasa pemrograman PHP. Pada step keempat, yaitu pengujian, pada step ini fokus pada perangkat lunak dari segi fungsional serta memastikan bahwa semua bagian sudah diuji, sehingga keluaran yang dihasilkan sesuai yang diinginkan. Pada step terakhir, yaitu step kelima yang final, yaitu pendukung atau pemeliharaan. Step ini memelihara dan mendukung website yang telah dibuat. Kemudian ruang lingkup.
Batasan atau ruang lingkup permasalahan dalam penyusunan tugas akhir perancangan sistem informasi pelayanan administrasi pembuatan EKTP berbasis website pada Kecamatan Cikarang Selatan, yaitu pada proses pendaftaran, perekaman, serta informasi dan konfirmasi pengambilan EKTP. Dalam penggunaannya, website terbagi menjadi 2 user, yaitu penduduk dan admin atau petugas pelayanan. Petugas pelayanan sebagai admin dapat mengolah data penduduk serta mengirim informasi perkembangan EKTP penduduk. Kemudian ada landasan teori. Pertama, sistem informasi. Sistem informasi merupakan kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting, proses atas transaksi-transaksi tertentu dan rutin. Membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern yang menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat, menurut Yuliandari dan Prasetyo. Website menurut Yuliandari dan kawan-kawan, website adalah suatu halaman web yang paling berhubungan yang umumnya berada pada peladen yang sama, berisikan kumpulan informasi yang disediakan secara perorangan, kelompok, atau organisasi. Kemudian ada sistem basis data. Menurut Fridayanti dan Charter 2016, basis data memiliki tujuan untuk mengatur data sehingga diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengembalian kembali. Untuk mencapai tujuannya, syarat sebuah basis data yang baik untuk mencapai tujuan adalah tidak adanya redundasi dan inkonsistensi data. Kesulitan pengaksesan data atau multiple user. Kemudian ada PHP. PHP menurut Hidayatullah dan Kawistara dalam Fridayanti dan Mahdiati 2016 mengemukakan bahwa PHP merupakan singkatan dari Hypertext Processor, yaitu bahasa pemrograman web server side yang memiliki sifat open source. PHP ialah skrip yang berintegrasi dengan HTML dan berada pada server atau server-side HTML embedded scripting. Kemudian ada Sublime Text Tree. Menurut Supono dan Putratama 2016, Sublime Text merupakan perangkat lunak text editor yang digunakan untuk membuat atau mengedit suatu aplikasi. Sublime Text mempunyai fitur plugin tambahan yang memudahkan programmer. Pada Amik BSI Purwokerto dan kawan-kawan. XAMPP merupakan sebuah software yang memiliki fungsi untuk menjalankan website berbasis PHP dan menggunakan pengelola data MySQL pada komputer lokal. XAMPP memiliki peran sebagai web server pada komputer lokal. Dengan XAMPP, programmer juga dapat melakukan preview sehingga dapat melihat hasil proses pembuatan website dan dapat membantu memodifikasi website jika belum sesuai dengan diharapkan, tanpa harus terkoneksi pada internet atau online. Yang masuk ke bab 3 yaitu use case sistem berjalan. Use case menurut Rosa dan Salahuddin tahun 2015 dalam Wijayanti, Aswarwati, dan Ananta 2018, yaitu use case atau diagram use case merupakan pemodelan untuk melakukan behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang dibuat. Berikut use case sistem berjalan. Terdapat 3 aktor, yaitu penduduk, petugas operator, dan petugas pelayanan. Pada aktor penduduk melengkapi berkas, menyerahkan berkas, melakukan perekaman data diri, menerima EKTP sementara, serta menerima EKTP. Pada aktor petugas pelayanan menerima berkas, menyeleksi berkas, menyerahkan EKTP sementara, serta menyerahkan EKTP pada penduduk. Kemudian pada aktor petugas operator menerima berkas, membuka website, melakukan login, memilih menu layanan, merekam data penduduk, mengupload data penduduk, mencetak EKTP sementara, mencetak EKTP, serta menyerahkan berkas cetak pada petugas pelayanan. Activity diagram sistem berjalan. Pendaftaran dan perekaman data.
Mulai dari pendaftaran, penduduk datang ke desa, kemudian mengisi form, kemudian menyiapkan berkas, kemudian menyerahkan berkas ke kantor kecamatan, kemudian diberikan kepada petugas pelayanan. Jika pelayanan kemudian petugas pelayanan menerima berkas, kemudian mengecek berkas. Jika terjadi kekurangan berkas, maka penduduk akan kembali lagi untuk menyiapkan berkas, kemudian diserahkan kembali kepada petugas pelayanan, kemudian dari petugas pelayanan akan diserahkan kepada petugas operator. Pada perekaman data, terdapat operator dan penduduk. Operator menerima berkas petugas pelayanan, kemudian memanggil nama pemilik berkas, kemudian merekam data penduduk. Penduduk melakukan foto wajah, scan retina mata, scan sidik jari, serta tanda tangan. Kemudian operator akan memvalidasi hasil rekaman, kemudian petugas operator akan menyimpan file rekaman pada server. Kemudian ada penyerahan EKTP asli. Penduduk datang ke kecamatan, menyerahkan EKTP sementara, kemudian petugas pelayanan menerima berkas, petugas operator mengecek data di web SIAK, kemudian dicetaklah EKTP asli, kemudian diberikan kepada petugas pelayanan, dan petugas pelayanan menerima hasil cetak, kemudian menyerahkan EKTP asli kepada penduduk dan penduduk menerimanya. Dokumen masukan sistem berjalan. Nama dokumen fotokopi keluarga, fungsi sebagai persyaratan pengajuan pembuatan EKTP, sumber dari penduduk atau masyarakat, tujuan untuk administrasi, frekuensi setiap penduduk atau masyarakat yang mendaftar, jumlah 1 lembar media kertas. Kemudian dokumen keluaran sistem berjalan, nama dokumen EKTP, fungsi sebagai identitas penduduk, bersumber dari pemerintah, tujuan, identitas penduduk, frekuensi setiap penduduk atau masyarakat yang mendaftar membuat EKTP, jumlah 1, media belangko. Permasalahan pokok terdapat 3, yaitu tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima. Kedua, kurangnya informasi yang diterima penduduk atau masyarakat sehingga pada saat hendak melakukan kepentingan seperti membuat EKTP, terdapat berkas yang tidak dibawa sehingga mengharuskan penduduk atau masyarakat pulang kembali untuk mengambil kekurangan berkas tersebut. Hal ini tentunya memakan waktu yang lebih lama. Dan yang terakhir, tidak ada informasi yang tepat mengenai waktu kapan EKTP tercetak. Tak jarang masyarakat yang hendak mengambil EKTP dan datang ke kantor kecamatan harus berpuas hati hanya dengan menerima EKTP sementaranya. Hal ini dikarenakan EKTP belum tercetak karena ketersediaan belangko terbatas pembagiannya dari pemerintah dan kurangnya informasi yang jelas. Kemudian pemecahan masalah. 1. Memberikan informasi mengenai apa fungsi kecamatan itu, serta apa saja jasa yang ada di dalamnya, serta memberikan informasi detail untuk setiap persyaratan jasa sehingga dapat meminimalisir keluhan dari penduduk atau masyarakat. Kedua, mengembangkan sistem informasi yang berfungsi sebagai wadah untuk menampung informasi mengenai EKTP yang dapat diakses oleh penduduk, seperti proses pendaftaran pembuatan EKTP hingga terima EKTP secara online. Dengan begitu, penduduk dapat menerima informasi yang konkret dan waktu menjadi lebih efisien. Dan terakhir, merawat sistem yang telah ada dan melakukan pengembangan. Masuk ke bab 4, yaitu perancangan sistem usulan. Di sini ada use case sistem usulan. Terdapat 3 aktor, yaitu penduduk, petugas pelayanan, serta operator EKTP. Pertama, penduduk melakukan registrasi. Kemudian setelah melakukan registrasi, penduduk login dan mengelola user, melakukan pendaftaran, upload berkas persyaratan, cetak bukti pendaftaran, mengisi buku tamu, serta keluar dari website. Setelah cetak berkas dan penduduk menyerahkan bukti pendaftaran, melakukan perekaman data diri,
Kemudian setelah melakukan perekaman data diri, penduduk menerima pemberitahuan yaitu berupa email dan menerima ektp sementara, menerima ektp asli. Kemudian aktor petugas pelayanan yaitu login, mengelola admin, mengelola data penduduk, cetak berkas persyaratan penduduk, memberikan berkas penduduk, menyiapkan ektp sementara, menyimpan ektp asli, mengirim pemberitahuan, menu konfirmasi status pengambilan, mengelola buku tamu, dan logout. Pada aktor operator ektp yaitu menerima berkas, login web SIAK, melakukan perekaman data penduduk, upload data penduduk, cetak ektp sementara dan asli, kemudian menyerahkan ektp sementara dan asli. Berikut contoh deskripsi use case pada login. Requirement, penduduk dan petugas pelayanan melakukan login. Goalnya, penduduk dan petugas pelayanan melakukan login di menu pendaftaran melalui laman pelayanan online pada web pelayanan administrasi. Precondition, penduduk dan petugas pelayanan melakukan login akun. Post condition, menu user dan admin. Valid condition, penduduk dan petugas pelayanan tidak bisa login. Aktor penduduk dan petugas pelayanan. Main flow atau basic page. 1. Penduduk dan petugas pelayanan memilih menu pendaftaran. Kedua, penduduk melakukan sign-in agar dapat mengakses login berupa input nama, email, dan password. Dan ketiga, penduduk dan petugas pelayanan melakukan login dengan menginput username dan password. Alternative flow atau invariant A. Penduduk dan petugas pelayanan memilih tombol login, sistem akan melakukan login. Masih dalam perancangan sistem usulan, berikut activity diagram sistem usulan pada pendaftaran pembuatan ektp, yaitu terdapat 2, penduduk dan sistem. Penduduk membuka web pelayanan ektp, kemudian melakukan registrasi berupa input nama, email, dan password, kemudian login, kemudian isi pendaftaran, kemudian input nama, nik, tempat tanggal lahir, alamat, serta upload berkas persyaratan, kemudian pilih waktu kunjungan, dan menyimpan data pendaftaran. Kemudian, jika penduduk gagal untuk menyimpan pendaftaran, maka mengulangi kembali dari proses awal. Kemudian, sistem akan menyimpan data pendaftaran. Kemudian, penduduk akan cetak bukti pendaftaran. Activity diagram sistem usulan pada proses pembuatan ektp. Pertama, penduduk datang ke kantor kecamatan, kemudian menyerahkan bukti pendaftaran, kemudian petugas pelayanan menerima bukti pendaftaran, petugas pelayanan melakukan login, melihat berkas penduduk, kemudian sistem akan menampilkan data, kemudian petugas pelayanan akan mencetak berkas penduduk, kemudian menyerahkan berkas kepada petugas operator menerima berkas, kemudian memanggil nama pemilik berkas, kemudian penduduk masuk ke ruang ektp, kemudian petugas operator melakukan login di web SIAK dan merekam data penduduk berupa foto wajah, scan retina mata, scan sidik jari, dan tanda tangan. Kemudian operator mengupload data perekaman penduduk, sambil menunggu data tervalidasi kurang lebih 4 hari. Kemudian petugas operator mencetak ektp sementara dan asli. Kemudian menyerahkan pada petugas pelayanan. Petugas pelayanan menerima ektp sementara dan asli penduduk. Kemudian membuka web pelayanan ektp, kemudian sistem akan mengirim pemberitahuan ektp yang telah tercetak. Kemudian penduduk menerima pemberitahuan via email dan telepon dan mendatangi kantor kecamatan. Kemudian petugas pelayanan akan mengecek data, sistem akan menampilkan data, dan sistem akan mengkonfirmasi pengambilan. Kemudian petugas pelayanan akan memberikan ektp. Jika hal tersebut gagal, jika hanya ektp sementara yang tercetak, maka mengulangi pada
proses cetak EKTP sementara dan asli oleh petugas EKTP. Jika telah tercetak semuanya, maka penduduk langsung menerima EKTP, kemudian selesai. Masih di bab 4 perancangan sistem usulan. Perancangan sistem usulan berupa dokumen masukan. Dokumen masukan pendaftaran penduduk. Fungsi dokumen sebagai pendaftaran pembuatan EKTP bersumber dari penduduk. Tujuan, bagian pelayanan, administrasi Kecamatan Cikarang Selatan, media berupa soft file. Dokumen keluaran, nama dokumen berupa bukti pendaftaran penduduk. Fungsi dokumen sebagai pendaftaran pembuatan EKTP bersumber dari penduduk. Tujuan pendaftaran pembuatan EKTP, media berupa soft file. ERD atau Entity Relationship Diagram menurut Rahmayu 2016 mengemukakan bahwa ERD adalah gambaran data yang dimodelkan dalam suatu diagram dengan cara menentukan apa saja yang terdapat tiap entiti dan bagaimana hubungan antara entiti satu dengan yang lainnya. Pada Rian Latifatul Hasanah dan kawan-kawan. Pada ERD yang saya buat, terdapat 6 entitas, yaitu pertama penduduk memiliki atribut email, username, ID penduduk berupa primary key, password, nama lengkap, serta alamat. Penduduk melakukan pendaftaran memiliki atribut ID pendaftar berupa primary key, nama lengkap, nik, jenis kelamin, alamat, agama, tempat tanggal lahir, email, nomor telepon, nomor pendaftaran, serta waktu kunjungan. Kemudian pendaftaran dicek oleh petugas pelayanan dengan atribut ID admin merupakan primary key, nama, alamat, name, password, username. Kemudian petugas pelayanan mengirim pemberitahuan. Pemberitahuan ini memiliki atribut nomor pemberitahuan berupa primary key, ID penduduk, pesan, ID admin, dan email. Kemudian penduduk menerima pemberitahuan. Penduduk mengisi buku tamu berupa petugas pelayanan melakukan konfirmasi. Konfirmasi memiliki atribut ID konfirmasi berupa primary key, kemudian status, ID admin, dan nik. Penduduk mengisi buku tamu. Buku tamu ini mempunyai atribut berupa ID buku tamu, pesan, email, dan nama lengkap. Petugas pelayanan mengelola buku tamu. LRS atau Logical Record System. Menurut Junianto dan Pramesa 2015 mengemukakan bahwa LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil antar himpunan entitas. Satu penduduk melakukan satu pendaftaran. Kemudian banyak petugas pelayanan mengirim satu pemberitahuan. Kemudian petugas pelayanan mengirim satu konfirmasi. Banyak konfirmasi mengirim kepada pendaftar. Kemudian pemberitahuan banyak mengirim kepada satu pendaftaran. Kemudian pendaftar mengisi satu buku tamu. Perancangan sistem usulan, spesifikasi file petugas pelayanan, nama petugas pelayanan, akronim petugas _pelayanan, tipe file master, organisasi file, indeks sekuensial, Excel file, random, media hard disk, fungsi untuk menyimpan data akses admin, kunci field ID admin, software MySQL. ID admin merupakan primary key.
Kelas diagram. Diagram ini bersifat statis yang memperlihatkan himpunan kelas-kelas antarmuka, kolaborasi-kolaborasi, serta relasi-relasi. 1. Penduduk melakukan 1 pendaftaran. 1 penduduk menerima pemberitahuan. 1 penduduk mengisi buku tamu. 1 penduduk menerima konfirmasi. Petugas pelayanan mengelola banyak pendaftaran. Petugas pelayanan banyak mengelola pemberitahuan. Petugas pelayanan banyak mengelola buku tamu. Kemudian petugas pelayanan banyak mengelola konfirmasi. Sequence diagram. Menurut Rosa dan Salahuddin 2015 dalam Wijayanti Aswarwati dan Ananta 2018, diagram sequence menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Terdapat penduduk, form registrasi, kontrol registrasi, kelas registrasi. Ini sebagai contoh sequence diagram registrasi. Pertama, penduduk tampil form registrasi, memasukkan email, memasukkan password pada form registrasi. Kemudian kontrol registrasi, menginput form registrasi, kemudian kelas registrasi, set nama, set email, set password, kemudian kontrol registrasi menyimpan registrasi, dan kelas registrasi menampilkan pesan registrasi telah berhasil, kemudian penduduk keluar. Spesifikasi file hardware dan spesifikasi file software. Kesimpulan, bab terakhir. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya dengan dibuatnya program sistem informasi pelayanan administrasi pembuatan EKTP ini dapat mempermudahkan penduduk dalam mengakses informasi yang tepat, serta dapat mendaftar untuk membuat EKTP secara online. Melalui program ini, petugas pelayanan Kecamatan Cikarang Selatan dapat dengan mudah memberikan informasi terkait EKTP. Petugas pelayanan juga dapat mengolah data penduduk yang mendaftar maupun yang telah menerima EKTP dan mengkonfirmasi pengambilan. Saran, dengan sistem yang sudah sepenuhnya terkomputerisasi ini, semoga dapat membantu memberikan informasi yang lebih cepat, tepat, dan akurat. Dengan sistem yang diusulkan ini, sebaiknya diperlukan kesadaran serta pemahaman mengenai pentingnya informasi, termasuk teknologi informasi dan komunikasi baik pemerintah maupun penduduk. Terima kasih, sekian pembahasan TA dari saya. Kalau banyak salah perkataan dan salah ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.